Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Karin Arifianto dengan NIM 22044052. Sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kita membuat makalah dengan materi pendidikan profesi guru. Ya, pertama, pendidikan profesi guru adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan para pesertanya agar memiliki keahlian khusus dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan profesi sebagai seorang guru. Pembagian PPG berdasarkan jenjang pendidikan utamanya dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama PPG prajabatan. Itu merupakan program yang dirancang bagi individu yang bercita-cita menjadi guru profesional, serta program ini adalah lulusan perguruan tinggi yang telah memperoleh gelar sarjana pendidikan dan mereka mengikuti program ini sebelum mereka mengajar secara resmi di sekolah. Terus yang kedua ada PPG dalam jabatan atau PPG daljab. Program ini program pendidikan profesi guru yang satu ini secara spesifik ditujukan bagi guru yang sudah aktif mengajar atau bekerja agar mereka mendapatkan sertifikasi secara nasional. Selanjutnya ada tujuan pelaksanaan pendidikan profesi guru. Yang pertama itu ada tujuan umum. Tujuan umum PPG tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat tujuan khusus. Tujuan khusus ini dilaksanakannya pendidikan profesi guru sudah tercantum dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 2 yang berbunyi untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Landasan PPG, di sini landasan PPG yang pertama sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi guru harus memiliki kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi ini. Lalu selanjutnya yang kedua telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, sertifikat pendidik bagi guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah. Nomor 3, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa guru itu harus memenuhi syarat kualifikasi sarjana atau S1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Terus selanjutnya yang terakhir terdapat Peraturan Pemerintah atau Permen Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian yang khusus. Selanjutnya, manfaat pelaksanaan pendidikan profesi guru. Yang pertama, manfaat bagi guru dapat memberikan tambahan wawasan serta memperkaya pengalaman guru terkait pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, bisa memberikan pengalaman kepada guru untuk berpikir dan bekerja secara disiplin sehingga mampu memahami hubungan antar bidang ilmu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengasah kemampuan berpikir kritis guru dalam menganalisis, merumuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang muncul di lingkungan sekolah. Kedua, yaitu bagi sekolah. Melalui keterlibatan calon guru
Proses pembelajaran diharapkan dapat memperoleh penyegaran berupa inovasi serta gagasan-gagasan baru yang baik dalam sistem pengajaran maupun dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan lainnya. Pembaruan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran saja, tetapi juga mampu memperkaya strategi dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Yaitu manfaat bagi masyarakat. Ketersediaan calon tenaga pendidik atau yang disebut dengan guru memiliki potensi tinggi dan kualitas profesional yang memadai, akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi pendidikan dalam memberikan layanan yang bermutu. Kehadiran para calon guru yang terlatih dengan baik tersebut tidak hanya meningkatkan citra dunia pendidikan, tetapi juga mendorong tumbuhnya keyakinan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mekanisme pelaksanaan pendidikan profesi guru, yang pertama ada PPG Praja, pembukaan seleksi. Kemendikbudristek membuka seleksi PPG calon guru dengan melakukan pendaftaran seleksi melalui situs resmi PPG, yaitu ppg.kemendikbudristek.go.id. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi yaitu yang pertama ada warga negara Indonesia, yang kedua tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah di Dapodik untuk calon guru, yang ketiga memiliki ijazah S1 atau D4 yang terdaftar di PD atau Dikti atau disertakan jika lulusan luar negeri, kemudian IPK minimal 3,00, batas usia maksimal yaitu 32 tahun. Dilakukan setelah pendaftaran akan ada seleksi administrasi. Untuk yang lulus seleksi administrasi, calon peserta akan mencetak kartu peserta dan mengikuti tes substantif atau ujian yang nantinya berdasarkan minimasi di situs PPG calon guru. Setelah tes substantif akan diumumkan hasil dan ada tahap wawancara, kemudian mengonfirmasi ketersediaan untuk mengikuti PPG jika diterima, dan penempatan peserta PPG. Kemudian kita melakukan lapor diri atau registrasi ke LPTK dan orientasi sebelum perkuliahan dimulai. Jika diperlukan untuk lulusan non-kependidikan, ada matrikulasi sebelum PPG dimulai. PPG Daljab yang pertama dasar hukum dan tujuannya. Pelaksanaan didasarkan pada Permendikbudristek nomor 19 pada tahun 2024 tentang PPG dengan tujuan untuk menuntaskan sertifikasi pendidik secara lebih efisien. Kemudian sasaran pesertanya yaitu guru yang terdaftar di Dapodik atau aktif mengajar di sekolah, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, ijazah minimal S1 atau D4 sesuai dengan regulasi. Kemudian seleksi administrasinya melalui SIM PKB atau Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Verifikasi dan validasi data yaitu dengan guru harus memperbarui data di Dapodik serta verifikasi ijazah di laman info BPK. Untuk biayanya tidak dipungut selama proses seleksi administrasi. Kemudian hasil seleksi administrasi diumumkan kemudian hari, contohnya pada periode 1 atau 101.581 guru lolos seleksi administrasi. Pemanggilan peserta dan lapor diri. Setelah seleksi administrasi dilakukan, peserta dipanggil melalui SIM PKB atau kemudian peserta melakukan lapor diri di LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan untuk melakukan orientasi. Kemudian penyelenggaraan pembelajaran mandiri melalui daring platform Ruang GTK. Selain pembelajaran mandiri, terdapat juga penugasan terstruktur sebagai bagian dari mekanisme PPG bagi guru tertentu. Periode pembelajaran dibagi menjadi beberapa gelombang. Kemudian dilakukan evaluasi atau ujian kompetensi. Peserta PPG mengikuti UKPPPG atau ujian kompetensi PPG. Ujian terdiri dari ujian tertulis berbasis komputer atau UT3 dan penilaian uji kinerja untuk gelombang tertentu. Peserta mengunggah dokumen pendukung UKPPPG pada periode yang ditentukan. Pengumuman dan penetapan kelulusan.
Setelah melakukan evaluasi, hasil UKPPPG dan penilaian diumumkan melalui surat dari pusat PPG dan diinformasikan melalui laman LPTK. Untuk guru yang lolos akan ditetapkan sebagai peserta PPG dan kemudian dapat menyelesaikan program profesionalnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Selanjutnya kesimpulan dari materi ini, yakni pendidikan profesi guru atau PPG merupakan program penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sebagai upaya memperkuat mutu pendidikan nasional. Program ini tidak hanya membekali guru dengan 4 kompetensi utama, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sertifikasi yang berpengaruh pada kesejahteraan guru. Meski jumlah guru yang lulus PPG terus meningkat, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan anggaran dan kuota yang menghambat akses guru untuk mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, PPG tetap menjadi instrumen strategis yang harus diperkuat untuk menciptakan guru yang kompeten, adaptif, serta mampu menjawab tuntutan pendidikan modern. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.